Selamat pagi kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan petani, dan seluruh yang lagi niat untuk bertanam. Nah, berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Fan Petani Muda. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana cara pemasangan mulsa yang baik dan benar, yaitu dengan cara pemasangan pulsa yang rapi, dan apa itu manfaat mulsa bagi lahan pertanian kita ya teman-teman. Nah, di pagi yang cerah ini teman-teman, saya lagi berada di lahan Bapak Ambar sembari melakukan penyuluhan, monitoring harian, dan melakukan pekerjaan saya sebagai penyuluh. Dan lahan ini nantinya akan ditanami tanaman cabai dengan varietas Genio dan Ladu nih teman-teman. Dengan luas lahan 0,5 hektar dengan jarak tanam 75 cm kali 75 cm. Dan beliau ini tergabung di kelompok tani Bina Bangun yang berada di Desa Rotan Mulia, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kemudian untuk pemasangan mulsa agar kelihatan rapi itu bagaimana teman-teman? Yang pertama, ukuran mulsa dengan ukuran bedengan harus sinkron. Artinya jangan terlalu lebar ukuran bedengan atau gulutan teman-teman, sehingga mulsanya itu numpang di atasnya. Dan selanjutnya ukuran bedengan atau gulutan jangan terlalu kecil dari ukuran mulsa sehingga kelihatan tidak rapi. Nah, usahakan ukuran bedengan atau gulutan itu sinkron dengan ukuran ataupun lebar mulsa. Nah, teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman harus memiliki roller seperti ini supaya ditarik mulsanya tidak ngikut, atau kalau dua orang bisa dilakukan yang satu mancang di ujung, yang satu narik. Nah, sehingga pemasangan mulsa itu lebih rapi teman-teman. Nah, kemudian gulutan yang akan kita pasangin mulsa, usahakan tanahnya sudah halus, artinya partikel-partikel tanahnya itu udah tidak lagi besar-besar seperti halnya pertama kali kita cangkulin teman-teman, supaya permukaan mulsa itu kelihatan lebih rata. Nah, selanjutnya nanti ketika pelobangan mulsa itu juga harus rapi, jangan asal-asalan supaya kelihatan lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya jangan terlalu ditarik ya, mulsanya jangan terlalu ditarik ya, supaya ketika kita melakukan pemancangan agar rapi itu nanti mulsanya ada restan untuk dapat kita tarik kanan kiri supaya tidak sobek teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk pengepresan mulsa agar kelihatan rapi itu teman-teman cukup kayak gini ya. Taruhkan bambu, kemudian dililit-lilit mulsanya. Nah, setelah kita rasa udah cukup, maka bambu itu kita tancapkan. Kemudian kalau ada palu ya pakai palu ya atau martil untuk menancapkannya supaya ketika kena angin, ketika kena hujan dan angin ataupun yang lainnya itu tidak lepas teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian presisi ya dari kedua sisinya agar kelihatan lebih rapi teman-teman. Nah, jarak untuk pemancangan mulsa, apa ya bahasanya saya itu, berarti untuk perapian menancapkan dari kedua sisinya itu jangan terlalu jauh supaya tidak banyak tempat angin yang masuk ke mulsa teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian apa sih manfaatnya mulsa? Kenapa harus kita pasangin mulsa? Apa gunanya untuk lahan pertanian kita dan apa dampaknya bagi tanaman teman-teman? Yang pertama itu mulsa itu dapat melindungi tanah dari hujan ya teman-teman. Artinya melindungi yang bagaimana, yaitu ketika hujan jatuh ke tanah maka partikel-partikel tanah ataupun lapisan permukaan tanah itu kan akan terkikis ya oleh air hujan. Nah, disinilah gunanya mulsa supaya menekan hal tersebut. Nah, kemudian meningkatkan penyerapan air ya teman-teman. Gunanya apa? Ketika kita mengocor pupuk organik pada tanah,
yang kita kasih mulsa itu langsung cepat terserap dan tidak akan kemana-mana teman-teman, sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh tanaman itu sendiri. Nah, kemudian mengurangi resiko erosi yang disebabkan oleh misalnya kita penyiraman, kan kadang kita nyiram dengan selang atau dengan yang lainnya. Ketika tidak menggunakan mulsa, otomatis nih teman-teman, lapisan permukaannya juga akan terkikis lambat laun. Kemudian apabila ada gulma-gulma yang tumbuh itu kan kita cabut, dan tidak menutup kemungkinan tanahnya juga terikut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya menjaga kelembapan tanah nih teman-teman. Itu kalau itu udah pasti ya, kalau menjaga kelembapan tanah, karena permukaannya kita lapisi, kita tutupi dengan mulsa supaya kelembapan tanah juga terjaga. Dan selanjutnya menjaga kandungan bahan organik teman-teman. Kenapa perlu kita jaga yang dengan mulsa? Karena akan ada di situ yang namanya penguapan, kemudian dimakan oleh gulma-gulma yang lain. Kalau kita pakai mulsa itu kita bisa menjaga kandungan bahan organik atau unsur hara yang ada di dalam mulsa tersebut, dalam bedengan yang kita kasih mulsa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengendalikan gulma itu udah positif teman-temannya. Salah satu orang menggunakan mulsa, ketika ditanya apa sih gunanya memasang mulsa, itu pasti jawaban yang pertama adalah untuk menekan pertumbuhan gulma. Kemudian agar tanaman itu kelihatan rapi. Kemudian agar tidak melakukan penyiangan yang terus-menerus. Ya, itu benar teman-teman. Itu sangat benar sekali. Yaitu untuk mengendalikan gulma. Kemudian apa sih gunanya warna hitam pada mulsa yang di bawah itu, yang kita taruh di bawah? Nah, itu gunanya teman-teman untuk penyerapan ya. Untuk penyerapan uap panas. Dan untuk pencegahan penguapan unsur hara yang ada di tanah. Kemudian ditanya lagi, apa sih gunanya warna perak yang kita taruh di atas? Nah, gitu. Nah, warna perak yang kita taruh di atas itu gunanya untuk mengendalikan cahaya, teman-teman ya, agar proses fotosintesis pada tanaman itu dapat berjalan dengan rata, dengan maksimal, yaitu dengan cara mulsa itu memantulkan cahaya sinar matahari dari bawah. Kemudian untuk mengendalikan hama, teman-teman, karena pantulan cahaya itu dapat merusak penglihatan hama. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurang-kurang yang kata-kata saya yang salah, yang kurang pas, saya mohon maaf. Silahkan dibenarin, diperbaiki di kolom komentar, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau ada waktu insya Allah langsung saya jawab. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.